Seorang prajurit TNI yang sedang bertugas di perbatasan tak pernah menyangka hidupnya akan berubah. Saat malam sunyi, ia menemukan seorang wanita tergeletak lemah di tengah hutan. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan rahasia apa yang ia sembunyikannya? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Matahari Kalimantan membakar kulit Serda Bayu, seorang prajurit TNI yang baru sebulan bertugas di garis perbatasan negeri. Misi ini adalah amanah besar, menjaga kedaulatan di wilayah terpencil, jauh dari keramaian kota, dengan kewaspadaan yang tak pernah boleh padam. Rimba hutan perawan menjadi saksi bisu setiap langkah tegapnya saat menapaki jalur patroli yang sepi. Hanya suara marga satwa sesekali memecah keheningan, sementara bayangan ancaman selalu mengintai dari arah yang tak terduga. Medan berat dengan lumpur pekat, tanjakan curam, serta rasa rindu mendalam pada keluarga di Pulau Jawa menjadi teman setia Bayu setiap hari. Malam-malam sunyi di posko sederhana ia lewati dengan menatap foto keluarga di dalam dompetnya. Sebuah ritual kecil untuk meneguhkan hati. Hari itu, seperti biasa, ia memulai patroli rutin. Langkahnya mantap, senjata terpegang erat, pendengarannya awas terhadap tiap suara, matanya tajam meneliti setiap sudut hutan. Namun tiba-tiba, sesuatu yang janggal menarik perhatiannya. Di bawah rindangnya pohon pisang hutan, tersembunyi di antara semak belukar, tergeletak sesosok tubuh tak bergerak. Naluri seorang prajurit membuat jantungnya berdegup kencang. Tapi rasa kemanusiaan segera mengambil alih. Dengan hati-hati ia mendekat, senjata tetap siaga. Semakin dekat, jelas terlihat tubuh seorang wanita muda. Ringkih, pucat, dan tak berdaya. Meski dalam remang hutan masih tampak sisa kecantikan di wajahnya. Bayu segera berjongkok, meraba pergelangan tangannya. Sebuah kelegaan menyelimutinya saat merasakan denyut nadi, lemah namun masih ada. Wanita itu hidup. Tanpa berpikir panjang, ia harus menyelamatkannya. Dengan penuh kehati-hatian, Bayu mengangkat tubuh ringan itu ke punggungnya. Meski tubuhnya sendiri letih setelah berjam-jam berpatroli, tekad menyelamatkan nyawa memberinya kekuatan tambahan. Ia menembus rimba, ranting-ranting berduri menggores kulitnya. Beban terasa semakin berat, namun ia terus melangkah. Tujuannya, gubuk kayu sederhana yang ia gunakan sebagai tempat tinggal sementara. Perjalanan terasa panjang dan melelahkan, tetapi bayangan wajah pucat sang wanita mendorongnya untuk mempercepat langkah. Ia sadar setiap detik sangat berharga. Hingga akhirnya, setelah menembus hutan, Bayu tiba di gubuk kecil berdinding anyaman bambu. Dengan lembut ia membaringkan wanita itu di atas dipan kayu beralas tikar lusuh. Tugas pertamanya adalah memastikan wanita itu tetap hangat dan segera mendapat pertolongan. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang menyusup dari celah dinding bambu, Serda Bayu menjaga seorang asing yang ditemukannya di tengah hutan perbatasan. Sebuah pertemuan tak terduga yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Keesokan paginya, sinar mentari menimpa wajah pucat sang wanita. Perlahan ia sadar, membuka mata, menatap langit-langit bambu dengan bingung. Namanya Nisa. Di sudut ruangan, Bayu tampak tertidur pulas di kursi kayu setelah semalaman berjaga. Nisa mencoba bergerak, tubuhnya lemah dan terasa sakit. Ingatan samar semalam kembali, tentang pria berseragam yang menolongnya. Hari-hari berikutnya pun bergulir sederhana di gubuk kecil itu. Dengan sabar, Bayu merawat Nisa. Ia bangun pagi untuk mengambil air di sungai, menyiapkan makanan seadanya dari persediaan yang ada, membersihkan luka kecil di tubuh Nisa, serta memberinya minuman hangat. Di tengah hening hutan perbatasan, keduanya terikat dalam kisah tak terduga. Seorang prajurit penjaga negeri dan seorang wanita asing yang datang entah dari mana. Perlahan, kondisi Nisa mulai membaik. Pucat di wajahnya berangsur hilang, dan ia sudah bisa duduk serta berbicara lebih jelas. Suatu pagi, saat Bayu tengah menyiapkan sarapan sederhana, Nisa membuka mata dengan tatapan yang lebih fokus. "Di mana aku?" tanyanya lirih, suaranya serak. Bayu segera menghampiri, wajahnya lega bercampur bahagia. "Anda sudah sadar. Anda berada di gubuk saya. Saya menemukannya di perbatasan beberapa hari lalu," jawabnya lembut. Nisa mencoba mengingat. Potongan kenangan pahit menyeruak. Pertengkaran hebat dengan ayah tiri, siksaan fisik dan kata-kata kasar yang sudah menjadi keseharian. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Melihat itu, Bayu berusaha menenangkannya dengan kesabaran. Saat tenaganya pulih, Nisa memberanikan diri bercerita. Ia adalah warga negara Malaysia. Ayah kandungnya sudah lama meninggal, dan sang ibu menikah dengan seorang pria kaya raya yang ternyata berhati kejam. Hidup Nisa sejak itu berubah menjadi neraka. Dipaksa mengerjakan pekerjaan berat,
dijadikan pelampiasan amarah, dan selalu direndahkan. Puncaknya, sang ayah tiri, yang ternyata seorang bandar judi online ilegal, menuduhnya mencuri uang. Ia disiksa lebih brutal daripada biasanya. Tak sanggup lagi menahan penderitaan, Nisa nekat kabur. Namun beberapa anak buah ayah tirinya mengejar. Panik, ia berlari menuju sungai, lalu menceburkan diri. Arus deras menyeretnya, hanya sebatang kayu besar yang membuatnya tetap bertahan. Berkali-kali ia kehilangan kesadaran, hingga akhirnya terdampar di tepi sungai wilayah Indonesia. Dengan tubuh lemah, ia mencoba mencari pertolongan, tapi tenaganya habis. Ia pingsan di bawah pohon pisang, tepat di tempat Bayu menemukannya. Kisah getir itu membuat hati Bayu tersentuh. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya terenyuh mendengar penderitaan yang dialami Nisa. Sejak itu, ia bertekad melindunginya dari segala bahaya. Hari-hari di gubuk sederhana itu membawa kehangatan baru. Bayu merawat Nisa dengan penuh ketelatenan. Ia memastikan Nisa tetap hangat di malam dingin, menyiapkan makanan seadanya, membersihkan luka-lukanya, hingga menenangkan setiap tangis dan trauma yang muncul di malam sunyi. Dalam kesederhanaan, tumbuh rasa simpati yang berubah menjadi kedekatan mendalam. Luka masa lalu Nisa perlahan sembuh oleh ketulusan Bayu. Senyum Nisa yang kembali merekah, tatapannya yang penuh terima kasih, dan percakapan ringan di malam hari menciptakan suasana hangat yang belum pernah dirasakan Bayu sebelumnya. Bayu sendiri menemukan arti baru dalam rutinitasnya. Ia tak lagi sekadar sibuk patroli dan waspada pada ancaman, tapi juga sibuk menjaga Nisa agar sehat dan merasa aman. Ia memperhatikan setiap detail, memastikan Nisa makan cukup, beristirahat dengan baik, dan tak merasa sendirian. Nisa pun merasakan hal yang sama. Kehadiran Bayu bagaikan oase di gurun penderitaannya. Ketulusan, keberanian, dan kelembutan Bayu membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Ia mengagumi dedikasi Bayu sebagai prajurit, sekaligus tersentuh oleh sikap lembutnya. Mereka sering berbagi kisah. Bayu tentang keluarganya di Jawa, tentang cita-cita dan suka duka sebagai abdi negara. Nisa, meski masih dihantui trauma, perlahan berani berbicara tentang mimpinya, hidup damai tanpa ketakutan. Tanpa disadari, benih cinta mulai tumbuh subur. Setiap pagi, mentari hutan perbatasan menyaksikan pandangan mata mereka yang lebih lama bertemu, senyum yang lebih lebar, dan sentuhan yang terasa semakin hangat. Nisa merasa aman di sisi Bayu, dan perlahan ia tak lagi membayangkan untuk kembali ke Malaysia. Kehidupan sederhana di gubuk bersama Bayu, meskipun jauh dari gemerlap dan kemewahan, terasa jauh lebih bermakna bagi Nisa. Ia merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia temui di rumah ayah tirinya, rumah besar penuh harta, tetapi juga penuh siksaan. Kini ia hanya ingin tinggal bersama Bayu, membangun kehidupan baru di tanah yang telah memberinya perlindungan. Namun kebahagiaan itu diuji. Masa tugas Serda Bayu di perbatasan akan segera berakhir, hanya beberapa minggu lagi. Ia harus kembali ke kesatuannya di kota. Kabar itu bagaikan petir di siang bolong bagi Nisa. Ia tidak tahu bagaimana harus menjalani hari-hari tanpa Bayu. Ketakutan akan kembali hidup sendiri, dihantui masa lalu, membuatnya resah. Bayu pun merasakan dilema besar. Ia jatuh cinta pada Nisa dan ingin selalu melindunginya. Tetapi ia juga seorang prajurit dengan kewajiban negara yang tak bisa diabaikan. Ia tak mungkin meninggalkan Nisa sendirian di gubuk itu tanpa kepastian. Setelah melalui pertimbangan matang, Bayu akhirnya mengambil keputusan berani. Ia akan membawa Nisa bersamanya ke kota, tempat ia bertugas. Keputusan itu adalah pengorbanan besar. Bayu harus meninggalkan rutinitas sederhana di perbatasan dan membawa Nisa ke dunia baru yang mungkin asing baginya. Ia pun sadar akan banyak pertanyaan dan kesulitan yang akan muncul akibat pilihannya. Tetapi cinta dan tanggung jawabnya pada Nisa jauh lebih kuat dari segala keraguan. Ia berjanji dalam hati untuk selalu melindungi Nisa dan memberinya kehidupan yang layak. Malam itu, di bawah langit Kalimantan bertaburan bintang, Bayu menyampaikan keputusannya. Air mata haru mengalir di pipi Nisa. Ia memeluk Bayu erat, mengucapkan terima kasih atas cinta dan pengorbanan itu. Mereka sama-sama tahu, perjalanan baru mereka akan penuh tantangan. Namun dengan cinta dan tekad yang kuat, keduanya yakin bisa melewatinya bersama. Perjalanan dari hutan perbatasan menuju kota terasa panjang dan penuh rasa harap. Nisa terpukau dengan pemandangan baru. Hiruk-pikuk kendaraan, gedung-gedung tinggi, dan keramaian yang kontras dengan ketenangan hutan. Setibanya di kota, Bayu mengajaknya ke kontrakan sederhana namun bersih. Tempat ia biasa tinggal jika tidak bertugas di markas. Awalnya, Nisa merasa canggung. Suara bising, tatapan orang asing, dan ritme kota membuatnya tidak nyaman. Tetapi Bayu selalu mendampingi, mengajaknya berkeliling,
mengenalkan lingkungan sekitar, dan perlahan membantunya beradaptasi. Bayu juga mengenalkan Nisa pada keluarganya lewat telepon dan video call. Ibunda Bayu menyambut hangat kehadiran Nisa meski belum pernah bertemu langsung. Dukungan itu membuat Nisa merasa diterima. Hari-hari di kota berjalan cepat. Nisa mulai belajar memasak masakan Indonesia lewat arahan Ibunda Bayu. Sementara Bayu sabar mengajarinya berbagai hal tentang kehidupan kota. Mereka menghabiskan waktu dengan berjalan di taman, menonton film di bioskop sederhana, dan berbagi cerita tentang mimpi serta masa depan. Cinta mereka tumbuh semakin kuat. Nisa merasa aman dan bahagia berada di sisi Bayu. Trauma masa lalunya perlahan memudar, berganti dengan harapan akan hari esok yang cerah. Ia merasa telah menemukan rumah dan keluarga yang sesungguhnya. Hingga suatu malam yang indah, setelah makan malam sederhana di kontrakan, Bayu mengajak Nisa berjalan ke sebuah taman kota yang diterangi lampu-lampu cantik. Di bawah langit berbintang, Bayu tiba-tiba berlutut. Di tangannya, sebuah kotak kecil berisi cincin perak sederhana, berkilau di bawah cahaya bulan. Nisa terkejut, air mata haru kembali mengalir. "Nisa," ucap Bayu dengan suara penuh ketulusan. "Sejak pertama bertemu denganmu di hutan, aku tahu ada yang istimewa darimu. Kau wanita kuat, baik hati, dan telah mengisi hari-hariku dengan kebahagiaan. Maukah kau menikah denganku dan menjalani hidup bersamaku selamanya?" Air mata haru membasahi pipi Nisa. Ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk cepat sambil terisak bahagia. "Iya, Bayu, aku mau," jawabnya dengan suara bergetar. Dengan hati-hati, Bayu menyematkan cincin sederhana itu di jari manis Nisa. Mereka lalu berpelukan erat di bawah langit malam yang penuh bintang. Momen itu begitu sakral, dipenuhi cinta dan janji. Keduanya menyadari bahwa perjalanan hidup tak akan selalu mudah. Namun dengan cinta serta komitmen kuat, mereka yakin bisa menghadapi segalanya bersama. Beberapa bulan kemudian, Bayu dan Nisa melangsungkan pernikahan sederhana di kampung halaman Bayu. Suasana penuh kehangatan, keluarga dan sahabat Bayu menyambut Nisa dengan tulus, menjadikannya bagian dari keluarga besar mereka. Nisa merasa bahagia sekaligus bersyukur atas semua yang telah terjadi. Ia telah menemukan cinta sejati sekaligus keluarga yang menerima dan menyayanginya. Masa lalu kelam bersama ayah tiri yang kejam kini terasa seperti mimpi buruk yang akhirnya berlalu. Bayu tetap menjalankan pengabdiannya sebagai prajurit TNI, setia menjaga tanah air. Nisa pun setia mendampinginya sebagai istri penuh kasih. Mereka membangun rumah tangga yang harmonis, saling mendukung dalam setiap langkah, dan bersama-sama menghadapi suka duka kehidupan. Cinta yang bersemi di perbatasan Kalimantan itu akhirnya membawa mereka menuju kebahagiaan abadi. Kisah mereka membuktikan bahwa cinta sejati bisa muncul di tempat dan waktu yang tak terduga, mampu menyembuhkan luka masa lalu, serta mengalahkan segala tantangan. Kisah Bayu dan Nisa menjadi inspirasi banyak orang. Sebuah cerita tentang penderitaan, pengorbanan, kekuatan cinta, dan akhirnya kebahagiaan yang sejati. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini